Shalom sobat, saat ini kita memasuki part kedua tentang Tuhan Yesus Kristus adalah maha menguasai ataupun penguasa. Di part pertama tadi, bagian pertama kita belajar tentang Tuhan Yesus Kristus, penguasa alam semesta, penguasa jasmani, dan sekarang kedua saya ambil judul itu, Tuhan Yesus Kristus, penguasa bersifat rohani. Yang bersifat rohani, menguasai hal yang bersifat kerohanian juga, yang di luar logika kita. Itulah yang saya sebut iman. Yang percaya kepada Tuhan Yesus itu akan memahami bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah penguasa. Nah, tergantung teman-teman mau mengiman atau tidak. Tapi saya beriman bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah penguasa alam semesta maupun di luar alam semesta ini yang tidak terjangkau dalam pikiran kita. Apa itu? Yang pertama, saya ambil ayatnya di Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Wow, Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi kita orang berdosa, sehingga kita yang berdosa ini memperoleh hidup yang kekal karena Tuhan Yesus telah menebus kita dari dosa, menyelamatkan kita dari dosa, menyelamatkan kita dari hukum dosa, hukum maut, karena kita telah berdosa. Dan Tuhan Yesus berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Tuhan Yesus berkuasa atas nyawa. Itu inti poinnya. Nah, jadi Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk kita agar kita memperoleh hidup kekal. Dan Tuhan juga mampu menerima kembali nyawanya, mengambil kembali nyawanya. Nah, berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya, nyawa, dan memberikan hidup yang kekal. Paham ya? Yang kedua, Markus 2 ayat 5 sampai 11. Saya bacakan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Nah, Tuhan Yesus di sini berkuasa menyembuhkan orang lumpuh. Yang lebih daripada itu, Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa orang lumpuh tersebut. Wow, Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan orang lumpuh itu, dan di sini juga dikatakan Tuhan Yesus mengampuni dosanya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus melihat iman mereka. Ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Karena orang lumpuh itu mempunyai iman kepada Tuhan Yesus, dosanya sudah diampuni, dan dia juga mendapat kesembuhan secara fisik, secara jasmani. Yaitu apa? Dia kembali bangun dan mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya. Dia kembali dapat berjalan. Oke, saya baca lagi kemudian di Lukas 7 ayat 48 dan 49. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni."
Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tuhan Yesus bukan satu kali hanya berkata seperti itu, tapi berkata kembali kepada seorang perempuan dan ia mengampuni dosa wanita tersebut, dan itu semua karena iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengapa seperti itu? Teman-teman bisa baca nanti di Matius 1 ayat 21. Itu apa isinya? Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tuhan Yesus datang menjelma sebagai manusia untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Itulah kasihnya Tuhan Yesus, Tuhan yang datang dari surga ke dunia untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Saya baca, mengapa seperti itu? Apa buktinya? Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Tuhan Yesus berkata bahwa dia bukan dari dunia ini. Yaitu tak berarti apa? Yaitu Tuhan Yesus berasal dari surga. Berdasarkan ayat ini, Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Sehingga apa yang terjadi setelah itu? Kalau kita sudah meyakini dan mengimani, kita baca Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Luar biasa. Ini semua ditujukan Tuhan Yesus supaya kita tahu dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat kita yang percaya kepadanya. Oke sobat, kembali coba renungkan apa yang saya sampaikan firman Tuhan tadi. Minta tuntunan Roh Kudus, dan Tuhan Yesus akan mencerahkan hati pikiran kita supaya kita mengerti akan firman Tuhan. Oke sobat, demikian renungan saya. Kalau ada informasi tambahan atau renungan tambahan, mohon ditulis kolom komentar ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih sobat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.